Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom Bu Agnes. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Oke, senang bertemu kalian lagi. Selamat datang di kelasnya Bu Agnes. Kita hari ini mau belajar matematika. Oke, Ibu lihat partisipan dulu ya. Oke, ya sudah pas jumlahnya. Oke, karena ada satu teman kalian ya, teman kita Justian yang berhalangan hadir hari ini. Anak-anak terima kasih sudah datang tepat waktu dan lengkap ya, lengkap kehadirannya walaupun kurang satu ya yang izin tadi. Ibu apresiasi atas kehadiran kalian semua. Oke, anak-anak silakan nyalakan kameranya. Ibu sudah lihat sudah banyak yang menyalakan. Terima kasih dan Cynthia tadi sudah izin ke Ibu ya untuk menonaktifkan kamera, tidak apa-apa. Oke, anak-anak kita bersyukur sekali kalau hari ini kita masih boleh belajar. Ya ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan meskipun keadaannya masih daring ya. Tapi Ibu harap kita masih tetap semangat, kita masih tetap bersukacita, ya karena kesempatan belajar itulah kesempatan yang luar biasa ya yang dari Tuhan. Terima kasih. Oke, hari ini Ibu berharap kita boleh sama-sama mencapai kepada suatu rasa bersyukur dan bersukacita. Ya, Ibu mau kita sama-sama melihat kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita manusia melalui pembelajaran kita hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh belajar, Tuhan, di pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus tuntun kami untuk pembelajaran ini. Kami mau sama-sama melihat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Ibu share screen ya. Oke, anak-anak. Oke, sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Baik, kita mau sedikit review materi pembelajaran kita minggu lalu dulu ya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar nih tentang segitiga. Nah, ada 3 jenis segitiga yang kita pelajari. Apa-apa aja itu? Ada yang masih ingat? Ada siku-siku. Sama sisi, Bu. Ada sama sisi, ada sama kaki, Bu. Iya, benar sekali ya. Ada siku-siku, sama sisi, dan juga sama kaki. Nah, coba Ibu minta Johannes. Johannes, apa yang kamu ketahui dari ketiga segitiga ini? Coba. Oh iya, Bu. Kalau dari segitiga siku-siku itu yang saya ketahui, salah satu sudutnya itu 90 derajat, Bu. Kemudian kalau dari segitiga sama sisi itu, ketiga sisi dan sudutnya itu, Bu, sama, Bu, ukurannya, Bu. Dan yang terakhir, segitiga sama kaki, cirinya terdapat 2 sisi dan 2 sudut yang besarnya sama, Bu. Oke, terima kasih Johannes, benar sekali ya. Jadi apa yang dikatakan Johannes tadi benar sekali. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, selain mengenal jenis-jenis segitiga, hari ini kita kembali lagi belajar segitiga, tapi kita mau belajar pemahaman yang baru lagi, pengetahuan yang baru selain jenis-jenis. Nah, apa itu? Nah, mari kita simak 2 masalah yang ada di layar ini dulu ya. Oke, jadi ada yang pertama, di sini ada gambar rak ya. Rak kayu ini biasanya ditempel di dinding. Jadi rak ini bentuknya katanya di sini bentuknya segitiga sama sisi. Nah, jadi apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah rak ini mau dipasang lampu tumbler di sekelilingnya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya adalah berapa kira-kira minimal panjang lampu tumbler yang dibutuhkan jikalau salah satu panjang sisinya itu adalah 50 cm. Nah, itu untuk masalah pertama ya. Mari kita lihat masalah kedua. Di sini ada kanvas, bentuknya segitiga. Nah, ukurannya adalah 100 dikali 100 cm. Kanvas ini katanya mau dicat pakai tinta hitam. Nah, dan setiap 1 cm kuadrat itu butuh biaya Rp10. Nah, jadi kira-kira berapa biaya untuk mengecat seluruh permukaan kanvas? Oke, anak-anak, kita akan pecahkan masalah ini bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita menyimak materi ini terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang keliling dan juga luas segitiga. Kita masuk ke keliling dulu ya. Oke, keliling. Ada yang masih ingat kalau kita bicara tentang bangun datar, apa itu keliling pada bangun datar? Berarti panjang. Jumlah semua sisi, Bu. Iya, benar ya, panjang semua sisinya ya. Jadi keliling itu jumlah seluruh panjang sisi yang membatasinya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang keliling segitiga, apa itu keliling segitiga?
Jumlah Berarti panjang jumlah ketiga seluruh panjang sisi. sisi yang ada di segitiga. Iya, benar sekali ya. Panjang sisi segitiga keseluruhannya ya. Oke, kalau begitu di sini Ibu punya satu segitiga. Nah, kira-kira bagaimana menentukan keliling segitiga ini? Dijumlahin Pas. semua, Bu. Baik, Iya, Iya, benar Bu. sekali, Tambah B, Jera. tambah C. Dijumlahkan semua. Iya, A ditambah B ditambah C ya. Sisi A ditambah sisi B tambah sisi C. Oke, kita lihat dua segitiga di sini. Oke, kita mau cari kelilingnya. Nah, ini yang pertama kita lihat ini adalah segitiga. Sama sisi. Iya, benar sekali ya. Ini adalah segitiga sama sisi. Dengan panjang sisinya adalah 16 cm. Kemudian di sini adalah segitiga jenisnya Sama kaki. Iya, sama kaki. Iya, benar, sama kaki ya. Oke, untuk segitiga sama sisi dulu. Berapa kelilingnya? 8, Bu. 48, Bu. Iya, benar ya. 48 diperoleh dari menjumlahkan 16 tambah 16 ditambah 16 juga ya. Oke, kalau yang segitiga sama kaki, berapa kelilingnya? 32, Bu. 32 ya. Dari mana? 10 tambah 10 tambah 12. Iya, benar sekali, Jera. Terima kasih ya. 10 ditambah 10 ditambah 12, 32. Oke, mari kita lihat satu bentuk ini lagi. Nah, ada keliling, ada segitiga siku-siku di sini. Sudah diketahui panjangnya, ya. Tapi ada variabel X di panjang sisinya. Nah, kelilingnya juga sudah diketahui. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai X-nya. Nah, oke. Anak-anak, mari kita selesaikan bersama-sama. Jadi, langkah pertama apa kira-kira? Untuk apa yang kita tulis pertama-tama? Terus Masukkan ke dalam rumusan. Iya, Cynthia, benar ya, masukkan. Iya, benar, anak-anak. Masukkan bentuk umum dari keliling tadi ya. Keliling sama dengan 3X ditambah 4X ditambah 4X tambah 5. Dan anak-anak di sini keliling itu bisa kita simbolkan dengan huruf K besar ya. Nah, lalu setelah ini apa lagi? Bagaimana lagi? Disederhanakan, Bu. Itu S sama Kelilingnya berapa, Bu? Dan Iya, benar. baru Kita nanti dijumlahkan. sederhanakan. Iya, benar. Baru nanti dijumlahkan. Kita juga masukkan nilai kelilingnya ya di sini. 60 kita masukkan di bawah. Oke, setelahnya. pindah. Iya, benar ya. Ini iya, benar sekali. Pindah ruas. 60 dikurang 5 sama dengan 11X. Kemudian kita dapatkan 55 sama dengan 11X. Kemudian bagaimana? X sama dengan 5, Bu. 5. Iya, benar ya. 55 dibagi 11 ya. Sehingga kita dapatkan nanti X adalah 5. iya, 5. Jadi X sama dengan 5 cm. Begitu ya, anak-anak. Oke. Sampai di sini tentang keliling segitiga. Ada yang mau ditanyakan? Masih paham, Bu. Masih paham ya? Oke. Ya, kita bisa masuk ke luas sekarang, luas segitiga. Nah, bicara tentang luas, pada bangun datar, Ibu berikan pengertian di sini, luas adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi, ya, 2 dimensi suatu permukaan yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Jadi ketika kita mau menentukan luas segitiga, kita sebenarnya sedang menentukan apa, anak-anak? Luas permukaan. Iya, benar. Luas permukaan yang dibatasi oleh ketiga sisi segitiga. Nah, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Bagaimana cara kita menentukan luas segitiga ini? Nah, mari Ibu mengajak kita untuk melihat bangun datar ini. Nah, ini bangun datar apa, anak-anak? Persegi panjang ya. Ya, ini adalah persegi panjang ABCD. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan luas persegi panjang? Kita sudah belajar ini ya di pertemuan sebelumnya. Panjang kali lebar, Bu. Iya, benar Tina dan Jara. Panjang kali lebar ya. Nah, kemudian dari persegi panjang ini, anak-anak, silakan diperhatikan dari persegi panjang ini. Apakah kira-kira kita bisa mendapatkan bentuk segitiga? Bisa tidak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Oke, bagaimana caranya? Diagonalnya, Bu. Dibagi dua. Dibagi dua. Potong Diagonal. dari D ke B bisa.
Iya, benar sekali ya. Bisa kita tarik diagonal misalnya dari B dan B ke D ya, diagonal DB. Sehingga kita bisa peroleh bentuk segitiga ya. Ada berapa? Ada 2. Ada 2 segitiga yang kongruen, yang sama dan sebangun. Nah, jadi untuk satu segitiga ini, berapa luasnya anak-anak? Berarti Luasnya sama menjadi kayak setengah panjang Luas kali lebar. dari tadi, Bu, dari dia punya persegi. Iya, benar ya. Jadi satu segitiga ini luasnya menjadi setengah dari luas persegi panjang yang tadi. Nah, tapi dan yang tadi untuk persegi panjang tadi kita bisa katakan panjang kali lebar itu adalah AB dikali AD ya. Nah, sehingga kalau di sini setengah kali AB kali AD. Tapi di segitiga kita mengenal ada namanya alas dan tinggi. Nah, kita bisa katakan AB menjadi alas dan AD yang menjadi tinggi. Dan syaratnya adalah alas dan tinggi ini harus saling tegak lurus. Nah, sehingga bentuk umum dari luas segitiga adalah begini ya, anak-anak. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi dengan syarat alas dan tinggi harus Tegak lurus. iya, harus tegak lurus, benar sekali. Oke, misalkan ada segitiga PQR di sini. Nah, kita mau lebih mendalami lagi tentang alas dan tinggi ini ya. Misalkan Ibu mau berikan PQ yang menjadi alasnya. Kemudian yang mana tingginya? Berarti harus cari tegak lurusnya, Bu. Iya, benar sekali ya. Kita harus tarik garis lurus yang tegak lurus terhadap garis PQ. Oke. Nah, bisa begini anak-anak ya. Nah, jadi kalau PQ jadi alasnya, tingginya adalah ini ya. Nah, kemudian apakah hanya PQ yang bisa jadi alas dari segitiga ini? Enggak deh, Bu. Kayaknya bisa Bu. yang lain. Enggak ya. PR juga bisa ternyata. PR bisa. Tingginya adalah yang ini. Nah, kemudian QR juga bisa. Tingginya adalah yang tegak lurus terhadap QR. Nah, oke. Mari kita lihat segitiga yang ini. Nah, ada soal di sini berapakah luas dari segitiga KLM. Nah, ini ya segitiganya KLM. Nah, anak-anak untuk menentukan luas berarti kita harus tahu apa? Alas dan tinggi ya. Alas tinggi segitiga. Nah, dari gambar ini, kira-kira yang mana yang mau kita jadikan alas dari segitiga ini? Ayo, anak-anak pilih yang mana? Yang di bawah, Bu. Oh, Jara pilih yang KL. Oke, semua setuju dengan Jara? Setuju, Bu. Setuju, oke. Oke, kalau KL yang jadi alasnya, yang mana berarti tingginya? MN, Bu. MN, iya benar ya. Berarti tingginya adalah yang tegak lurus dengan KL, yaitu MN ya. Oke, sehingga kita dapatkan alasnya adalah 13 cm dan tingginya adalah 12 cm. Kemudian kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus ya. Luas sama dengan setengah alas kali tinggi, kemudian kita masukkan, dan kita dapatkan nanti luasnya adalah 78 cm kuadrat. Oke. Jadi anak-anak, apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah alas itu selalu merupakan sisi dari segitiga ya. Alas itu selalu jadi sisi dari segitiga. Sedangkan kalau tinggi itu bisa saja bukan anak-anak. Nah, ini misalnya tingginya di sini adalah garis MN. Nah, sedangkan MN itu tidak termasuk sisi dari segitiga KLM. Nah, dan yang terpenting adalah alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Nah, itu ya. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan tentang luas segitiga? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Paham ya? Oke. Oke, mari kita melihat kembali dua masalah yang sudah kita ketahui di awal tadi ya. Nah, kita mau memecahkan satu-satu nih. Nah, pertama kita mau pecahkan dulu yang nomor 1. Nah, masalah yang rak tadi nih, apa kira-kira anak-anak? Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Pakai keliling ya, Bu. Keliling, iya benar sekali ya. Jadi dari masalah ini kita sebenarnya sedang diminta untuk mencari kelilingnya supaya bisa memecahkan masalah ini ya. Jadi
Oke, permasalahan ini diselesaikan dengan menghitung keliling rak tersebut. Nah, karena tadi raknya adalah bentuknya segitiga sama sisi, maka kita bisa tuliskan keliling. Itu sama dengan sisi ditambah sisi tambah sisi ya. Sisinya ada 50, berarti 50 tambah 50 tambah 50 sama dengan 150 ya. Iya. Benar sekali. Oke, jadi minimal panjang lampu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi rak ini adalah 150 cm. Oke, sudah terpecahkan masalah yang pertama. Kita lihat masalah yang kedua. Oke, kanvas tadi yang mau dicat seluruh permukaannya. Bagaimana? Kira-kira memecahkan masalah ini? Menggunakan rumus luas, Bu. Luas, menghitung luasnya ya. Luas apa, Johannes? Luas? Luas segitiganya, Bu. Iya benar ya, luas kanvasnya yang berbentuk segitiga. Oke anak-anak, sebelumnya ukuran 100 dikali 100 cm ini sudah ini ya anak-anak, sudah merupakan alas dan tinggi dari segitiga. Sehingga untuk luasnya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Setengah dikali 100 dikali 100, kita dapatkan 5.000 cm². Nah, ketika sudah tahu nih luasnya, apakah masalahnya sudah terpecahkan? Kan dimintanya biaya, Bu. Berarti masih belum. Belum, Bu. Iya, benar ya. Belum ya, masih ada lagi langkah yang harus kita kerjakan, yaitu menghitung ya. Kalau untuk setiap 1 cm² adalah Rp10, maka untuk 5.000 cm² itu tinggal kita kalikan dengan Rp10. Maka dapatlah biaya yang diperlukan untuk mengecat kanvas ini adalah Rp50.000. Begitu ya anak-anak. Oke, jadi dua masalah ini sudah terpecahkan. Baik, kita sudah mau tiba di akhir pembelajaran kita hari ini. Ayo, Ibu ajak kita untuk meringkas materi hari ini. Jadi, bagaimana cara menentukan keliling segitiga? Jumlahkan ketiga sisinya, Bu. Panjang sisinya. Iya, benar ya. Jumlahkan seluruh panjang ketiga sisinya. Kemudian, bagaimana cara menentukan luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Iya, benar sekali ya. Dengan mengalihkan alas dan tinggi, kemudian dibagi 2. Nah, oke, ini adalah pemberitahuan untuk aktivitas selanjutnya. Kalian akan masuk ke dalam kegiatan asinkronus, mengerjakan 4 soal cerita ya, soal uraian. Silakan dituliskan di kertas, kemudian difotokan, dan Ibu harap anak-anak boleh mengumpulkan hari ini paling lama pukul 4 sore ya anak-anak, dan melalui personal chat ke Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari tugasnya, dari sesi selanjutnya? Belum Paham ada. ya? Belum ada, paham ya? Oke. Oke anak-anak, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kita sama-sama menyimak ini, melihat ini, bahwa kita itu bisa menemukan segitiga di kehidupan nyata kita anak-anak. Nah, contohnya Ibu kasih contoh di sini, kita banyak melihat atap rumah ya, atap rumah itu bentuknya segitiga. Kita juga bisa menemukan bentuk segitiga pada jembatan, juga ada pada konstruksi bangunan. Kemudian, mengapa ya? Mengapa anak-anak? Kira-kira mengapa bentuknya harus segitiga begitu? Jadi anak-anak mengapa? Karena segitiga itu dianggap sebagai dan sudah dibuktikan juga ya sebagai struktur atau bentuk terkuat ya dibandingkan bentuk-bentuk lainnya, sehingga dia banyak dipakai di pada bangunan-bangunan gitu. Tujuannya apa ya? Supaya kuat ya, lebih kokoh dan tidak mudah rubuh begitu ya. Nah, bersyukur sekali anak-anak kita diberikan logika oleh Tuhan ya, diberikan akal pikiran oleh Tuhan ya. Tuhan memperlengkapi kita dengan logika yang luar biasa sehingga kita boleh mengembangkannya, kita boleh juga sampai menerapkannya ya. Kita boleh menemukan termasuk menemukan konsep segitiga ini kita bisa pakai di bangunan ini. Kita bisa pakai di kehidupan nyata kita. Oke, anak-anak. Oke. Begitu dia. Oke, Ibu malah berhenti share screen sebentar, sedikit lagi. Oke, jadi hari ini melalui pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengajak kita semua, Ibu berharap kita boleh
mencapai kepada suatu rasa bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan dalam menciptakan kita manusia, dia memperlengkapi kita dengan logika yang begitu luar biasa. Oke, begitu ya anak-anak. Demikian akhir dari pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh selesai belajarnya. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang terus tuntun kami di dalam pembelajaran-pembelajaran berikutnya, biar kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke anak-anak, Ibu stop share. Terima kasih, Bu. Oke.